Investasi apa yang pasti untung? Ini pertanyaan yang banyak banget orang tanya ke aku. Tapi sebelum aku jawab, coba menurut kamu apa investasi yang pasti untung? Tulis dulu di kolom komentar. Instrumen investasi itu kan banyak banget ya. Mulai kripto, saham, forex, reksadana, tanah, emas, sampai properti. Itu instrumen investasi. Nah, menurut kamu dari semua hal itu, yang mana yang paling untungin? Ayo, coba tulis dulu di kolom komentar. Nah, ayo, yang mana? Ini saatnya aku jawab. Instrumen yang pasti untung adalah... Nggak ada, wuih. Nggak ada instrumen investasi yang pasti untung. Kalau ada, aku bakal masukin semua portofolio aku ke instrumen investasi itu. Tapi ini secara finansial ya, jangan ngomong, ntar banyak yang komen nih. Investasi sedekah pasti untung nanti ya. Tapi hari ini kita nggak ngomongin itu dulu, tapi kita ngomongin investasi finansial. Inti dari investasi itu adalah kita berharap uang yang kita taruh, kita investasikan, itu mendapatkan imbal hasil atau bunga. Ya bisa dibilang kita pengen diam-diam uang kita itu bisa beranak gitulah ya. Yang penting waktu investasi kamu harus punya mindset dan pola pikir. Nggak ada investasi yang pasti untung. Itu harus kamu underline. Semua investasi pasti punya resiko. Ingat ya, punya resiko walaupun kecil. Kamu harus ingat itu baik-baik. Jadi waktu kamu investasi apapun itu, kamu harus siap dengan resikonya. Jangan cuma pengen untung doang, pengen cuan doang yang dipikirin. Tapi kamu harus siap ketika resiko datang menghampiri. Jangan termakan omongan orang, pasti cuan. Nggak ada yang namanya pasti cuan, pasti untung. Contoh paling gampang itu seperti kasus Bank Senturi. Orang pasti mikir deposito itu adalah salah satu instrumen investasi yang paling aman dan pasti untung. Tapi belum tentu. By the way, untuk kamu yang nonton, udah pernah denger nggak nih kasus Senturi? Salah satu kasus finansial yang paling menghebohkan di Indonesia. Udah lahir belum ya? Atau malah mungkin udah lahir tapi masih kecil banget? Nggak apa-apa, aku kasih tahu nih kasusnya. Jadi kalau nggak salah kasus Bank Senturi ini mengguncang Indonesia dan bikin heboh itu sekitar tahun 2009. Bener nggak ya? Jadi Bank Senturi ini mengalami gagal bayar. Jadi banyak banget nasabah yang menyimpan uangnya di Bank Senturi ini karena mereka menawarkan bunga atau imbal hasil yang cukup menarik. Jadi banyak tuh orang berbondong-bondong nyimpan uangnya di Bank Senturi. Tapi karena beberapa hal, kamu bisa cek aja kronologisnya di internet, aku gak bakal bahas. Tapi kalau memang banyak yang pengen tahu, ntar mungkin di next video aku bakal bahas ya. Itu mereka jadi gagal bayar. Mereka jadi nggak bisa nyairin ketika orang narik dana mereka. Nah, bingung kan lo? Dan akibatnya apa? Banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Karena orang masuk duit ke sana itu banyak banget. Orang banyak banget yang udah nabung lama seumur hidup, seluruh tabungannya dimasukin. Karena mereka mikir nih, investasi di bank, terutama deposito, tabungan, itu aman banget. Dan nggak mungkin kalau kamu nabung di bank yang legal, yang udah diawasi, itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ternyata bisa terjadi kan? Entah karena itu faktor X atau faktor apapun, bisa terjadi. Kita kembali ke awal tadi. Kamu, walaupun namanya investasi, kan istilahnya investasi itu passive income. Kamu naruh duit, dapat bunga, dapat imbal hasil. Tetap ada resiko. Kamu nggak bekerja, tapi pekerjaan itu lelah kamu bekerja di barter sama resiko. Walaupun sangat kecil, itu bisa terjadi. Jadi kamu harus siap. Walaupun seperti Bank Senturi tadi, kita pasti tahu bahwa nyimpan duit di bank yang legal itu udah pasti aman. Pasti ya, tapi ternyata karena beberapa hal, faktor X atau faktor eksternal apapun itu, atau faktor internal mungkin bisa terjadi resiko, dan kamu harus siap. Dari kasus Bank Senturi itu tadi, resiko sekecil apapun itu wajib kamu sadari. Jadi potensi terjadi resiko itu walaupun kecil itu ada, itu perlu kamu underline dan kamu sadari. Sebagai investor, kita harus wajib menyadari dan menerima bahwa ada namanya resiko. Kita harus bijak menyadari bahwa high risk, high return. Semakin besar resiko yang bersedia kita tanggung, maka potensi keuntungannya juga semakin besar. Apabila kita nggak siap menerima resiko yang besar, kita hanya bersiap untuk menerima resiko yang kecil, maka potensi keuntungannya pun otomatis pasti lebih kecil juga. Salah satu cara mengukur kesiapan kita untuk menerima resiko adalah kita tahu yang namanya profil resiko investasi. Profil resiko investasi ini adalah sebuah tolak ukur tingkat penerimaan, tingkat kesiapan seorang investor terhadap potensi terjadinya resiko. Dengan mengetahui profil resiko investasi, kita jadi bisa tahu nih, instrumen investasi mana yang cocok untuk kita. Karena kita pastinya mau investasi apapun itu, kita bisa tetap tenang, tidur tenang nggak kepikiran. Ada 4 jenis profil resiko investasi. Yang pertama cocok banget buat kamu yang suka keamanan, adalah profil resiko sangat konservatif.
Biasanya investor yang sangat konservatif itu yang paling penting untuk mereka adalah keutuhan nilai pokok dana mereka. Mereka nggak ingin untung yang terlalu besar, mereka bersedia, mereka rela kehilangan potensi keuntungan yang besar asal dana pokoknya tetap utuh. Biasanya mereka punya rencana investasi jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Mereka siap menerima imbal hasil yang walaupun sangat kecil asal dana mereka itu dijamin pasti aman. Biasanya orang yang tidak tahu investasi, nggak ngerti, ataupun pertama kali investasi itu lebih cocok ke sini dulu. Karena mereka benar-benar nggak tahu, mereka nggak punya knowledge tentang investasi. Investor tipe ini sangat nggak bisa nerima kalau nilai pokok mereka itu berkurang dan yang mereka taruh itu nggak utuh, nggak bisa. Dan investasi yang cocok untuk mereka adalah investasi yang memiliki, yang dijamin, dan memiliki kenaikan tetap, seperti tabungan dan juga deposito. Terus berikutnya ada tipe konservatif. Ini agak mirip sih sama sangat konservatif. Hanya saja mereka lebih bisa menerima adanya risiko. Fokus investor konservatif ini adalah pada pertumbuhan nilai dana mereka. Mereka ingin investasi mereka ini memiliki pertumbuhan yang stabil. Lalu mereka juga pengen bisa menerima hasil itu secara berkala. Dan jangka investasi mereka ini cukup panjang, yaitu antara 1-3 tahun. Investor tipe konservatif masih bisa menerima resiko dan mereka bisa mentolerir adanya penurunan. Tapi mereka sering panik dan juga mereka cenderung mencairkan dana mereka ketika nilainya turun. Deposito yang memiliki kepastian nilai bunga merupakan salah satu instrumen investasi yang paling cocok untuk investor konservatif. Tapi mereka juga bisa melakukan diversifikasi supaya mendapat imbal hasil lebih banyak dengan berinvestasi di reksadana pasar uang ataupun emas. Keduanya ini memiliki kesan, memiliki nilai investasi yang dalam tanda kutip pasti naik, tapi tidak sepasti deposito. Tapi ini masih cocok untuk investor konservatif. Selanjutnya ada investor tipe moderat. Tujuan investor moderat ini adalah memperoleh keuntungan secara berkala dan memiliki pertumbuhan modal dalam jangka waktu yang cukup panjang. Investor tipe moderat biasanya punya jangka waktu investasi 3-4 tahun dan mereka paham dana pokok mereka itu, dana modal mereka itu bisa turun. Tapi mereka menerimanya. Dan juga jangka investasinya cukup panjang, sekitar 3-4 tahun. Ketika nilai dana modal mereka turun, mereka biasanya agak sedikit panik. Tapi karena mereka udah mengetahui literasi finansial, mereka berani masuk dan berani menerima hal tersebut. Waktu turun, mereka malah akan memantau dana mereka. Mereka sudah sadar, mereka sudah tahu kalau investasi itu punya resiko, dan kalau pengen untung besar, mereka itu nggak bisa cepat. Harus investasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan mereka juga tahu bahwa kalau ingin hasil investasi optimal, mereka itu harus punya knowledge, pengetahuan about investasi, dan juga mereka harus bersahabat dengan waktu. Nah, untuk investor tipe moderat ini mulai banyak nih pilihan investasinya, nggak cuma yang konvensional atau konservatif nih, seperti emas, reksadana pasar uang, deposito, mulai banyak nih pilihannya. Investor tipe moderat ini bisa nyobain nih mulai reksadana saham, reksadana obligasi, itu bisa. Enaknya adalah nggak seperti reksadana pasar uang nih yang tiap tahun cenderung pasti naik nih. Untuk reksadana saham dan juga obligasi itu bisa turun, tapi mereka bisa agak tenang karena bukan mereka yang mengelola, reksadana mereka dikelolakan manajer investasi yang pastinya jauh lebih berpengalaman. Dan juga investor tipe moderat ini bisa diversifikasi ke peer-to-peer lending. Tipe investasi ini cenderung cocok untuk mereka karena dana mereka dikelola oleh third party atau pihak ketiga. Walaupun keuntungan mereka nggak bisa optimal nih karena mereka harus bayar jasa pihak ketiga. Tapi nggak apa-apa, ini sebanding karena mereka ini biasanya knowledge-nya masih kurang tapi udah berani menerima resiko. Jadi dengan memakai pihak ketiga seperti reksadana atau peer-to-peer lending, mereka bisa dapat keuntungan yang lebih gede dengan resiko yang relatif lebih kecil. Aku sendiri termasuk tipe investor moderat, tapi karena pengen imbal hasil yang lebih besar, aku mulai naik lagi nih, naik level. Dengan banyak belajar, aku nambah literasi keuangan aku, pengetahuan aku tambah, dan aku masuk ke tingkat investor selanjutnya, yaitu investor tipe agresif. Investor agresif adalah tipe investor yang punya tujuan untuk mengembangkan nilai pokok investasi mereka dalam jangka panjang. Biasanya jangka investasi mereka itu lebih dari 4 tahun, bahkan nggak terbatas, di hold, di keep selama-lamanya. Mereka udah mulai aware, mereka sadar kalau investasi itu ada resiko, high risk, high return. Semakin
besar resiko yang bersedia mereka tanggung, maka potensi keuntungannya itu akan makin besar. Mereka udah sadar hal itu. Jadi, mereka ketika nilai dana pokoknya turun, mereka akan tetap mantau, mereka tetap hold, mereka tetap santai. Dan apabila mereka yakin, mereka akan nambah nilai investasi mereka, mumpung harga turun. Mereka beranggapan itu waktu yang tepat karena waktu sale. Istilahnya kalau orang-orang dalam kripto atau saham itu diserok tuh katanya. Tapi jangan salah, jadi investor agresif itu kamu harus paham dengan investasi apa yang sedang kamu lakukan, instrumen apa yang lagi kamu putuskan untuk diinvestasikan. Jangan asal main feeling. Kalau kamu asal main feeling, kamu bukan lagi investasi, tapi kamu jadi judi. Beberapa instrumen yang cocok itu seperti saham, forex, kripto itu agak volatile kan, jadi cocok banget untuk tim agresif. Potensi kerugiannya ada, tapi potensi keuntungannya besar. Ingat ya, high risk, high return. Kalau tanah dan properti gimana? Kalau menurutku tanah dan properti itu cocok untuk investor tipe moderat dan juga agresif. Karena investasi tanah dan properti itu harus punya knowledge, harus milih lokasi yang tepat. Kalau nggak gitu, kamu bisa saja kamu salah pilih investasi. Kan udah modal gede tuh, kalau kamu salah investasi, kamu jual murah, nggak jadi untung, kamu malah jadi buntung. Gimana menurut kamu? Apalagi nih yang investasi yang menurut kamu high risk, high return. Tapi ingat, kuncinya itu kamu harus benar-benar paham instrumen yang sedang kamu investasikan. Dan juga yang paling penting, kamu harus sadar nih, untuk mendapatkan hasil optimal, udah kita bilang di awal tadi, kamu harus sabar. Kamu harus bersahabat dengan waktu. Kalau kata Warren Buffett nih, investasi itu kamu, uangnya dari orang yang nggak sabar itu beralih ke orang yang sabar. Jadi kamu harus jadi orang yang sabar untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam berinvestasi. Tapi kamu harus ingat bahwa tujuan investasi itu adalah mengembangkan nilai uangmu. Kamu bisa bertahan dari inflasi lah yang paling minim tuh kalau kamu konservatif. Bukan jadi auto kaya. So, terima kasih buat kamu semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan semoga jawaban di video ini tuh ngejawab nih pertanyaan dari orang-orang, investasi apa sih yang paling untung. Tapi sebelum aku nutup video ini, aku mau nanya dulu ke kamu nih. Setelah kamu nonton tadi, kalau ada orang yang nanya ke kamu, investasi apa sih yang pasti untung? Kamu bakal jawab apa? Share di kolom komentar ya. Thanks for watching. Nama Ado Adel. Ciao.